Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami diberikan amanah oleh pengurus untuk menyampaikan tentang giat Ramadan menjadi indah, sebagaimana yang menjadi penyampaian kami di Ba'da Isya menjelang tarawih kemarin. Kami ingin menyambung kembali apa yang menjadi amanah tersebut, dan pada kesempatan ini mari kita mencoba melihat bahwa keindahan yang dimaksud tersebut, kemarin kita membahasnya, bahwa teladan yang kita ambil untuk kita merasakan lezat manisnya iman itu adalah Rasulullah SAW. Nabi dan kehidupannya dengan keluarganya, dengan sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'in, itu menjadi teladan bagi kita akan kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan tentang simpul-simpul kebaikan Islam yang mudah kita laksanakan. Di antaranya kita melihat perintah Allah sebagai satu hal yang segera kita melakukannya, senantiasa kita melatih diri, memperbaiki diri, kemudian menjadikan masjid sebagai tempat kita membina diri, kemudian kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan merasakan dari rangkaian setiap amal soleh itu tadi menjadi kebiasaan yang akan berlanjut di sepanjang kehidupan kita, dan kita mendapatkan bagian kebaikan dari amal soleh. Kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seorang yang mengerjakan amal soleh maka dia akan mendapatkan lezat dan nikmatnya Islam. Iman yang mendorongnya mengerjakan amal soleh, dan amal soleh itu akan berbuah kebaikan kepadanya, dan dia akan merasakan lezat dan nikmatnya Islam. Sebab Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam Allah turunkan ke permukaan bumi, dan ini menjadi satu hal yang yakin kita mengerjakannya, baik dalam yakinnya dalam bentuk prinsip kita memilih langkah kehidupan kita, maupun yakin kita terhadap perintah-perintah yang kita kerjakan, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah am. Pasti Allah mempunyai untuk apa Islam ini diturunkan bagi umat manusia. Nah, ada 5 Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Islam diturunkan menyangkut 5 hal tersebut. Yang pertama, Islam diturunkan untuk hizbuddin, untuk menjaga agama. Menjaga agama ini mengembalikan nilai-nilai agama ini kepada nilai ketauhidan, nilai mengesahkan Allah. Kalau di luar itu nilai kemusyrikan. Ada juga orang menganggap itu satu perintah yang ada di dalam keyakinannya, tetapi bertumpu berlandaskan kepada hal-hal yang musyrik. Dia menyebut adanya Tuhan, tetapi dia mewakilkan nilai-nilai ketuhanan itu tadi kepada benda-benda makhluk. Nah, di dalam Islam, Allah sebagai Rabb semesta alam, dia adalah hal yang wahid, yang satu. Dia tidak menyerupai dengan makhluk manapun. Dia tidak diciptakan oleh akal. Dia tidak menjelma kepada sesuatu yang bersifat benda di alam semesta. Allah berdiri sendiri. Nah, turunnya Islam ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah membersihkan kembali nilai ketauhidan itu tadi. Maka kalau di dalam sejarah penyampaian Islam di Mekah ketika itu, kejujuran Nabi oleh orang Quraisy itu tidak diragukan. Kebenaran kata-katanya juga tidak diragukan. Tapi ketika Nabi menyebutkan
tiada ilah yang disembah kecuali Allah saja, protes orang Mekah. Karena apa? Karena orang Mekah memahami jika diucapkan kalimat tauhid tersebut, maka dia harus membuang semua apa yang dituhankan oleh mereka selama ini. Buang semua. Padahal mereka meyakini sejak turun-temurun sebelum Islam ini disampaikan, mereka menganggap itulah Tuhan mereka. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam diturunkan menjadi Hizbuddin, menjadi penjaga, pembersih nilai-nilai agama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu diturunkan untuk hizbun akli, untuk membersihkan akal. Jangan tercampur akal kita ini kepada hal yang mitos tanpa dasar, hal yang tidak berdasarkan kepada yang bisa dicerna. Lah, di dalam Islam ada juga hal yang tidak bisa dicerna. Itulah iman. Dan iman ini berkaitan dengan hal yang bisa juga diungkapkan di dalam Islam. Contohnya Bapak dan Ibu, manusia tidak bisa menguraikan bagaimana kehidupan surga. Manusia tidak bisa menguraikan kehidupan neraka. Manusia tidak bisa menguraikan kehidupan setelah alam dunia ini. Hal yang tidak bisa diuraikan itu tadi diterjemahkan, dijelaskan oleh Allah di dalam dalil naklinya, Al-Quran diturunkan. Tetapi dalam dalil nakli ini bisa dia dicerna dengan akal. Contohnya yang bisa yang sesuatu yang tidak dapat diungkap oleh akal manusia, yang dekat sekali, tetapi dia diakui keberadaannya, tentang ruh kita ini. Bisa diungkapkan oleh akal, walaupun akal tidak bisa mewujudkannya atau mendefinisikan dalam bentuk hal yang fisik seperti alam yang bisa kita lihat. Di mana manusia mendapatkan itu? Di dalam penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita sudah memegang Islam ini, akal kita ini hendaknya betul-betul kita bersihkan dari hal-hal yang bersifat tahayul, dari hal-hal yang bersifat khurafat, dari hal-hal yang membuat kita ini merasakan ada kekuatan selain Allah. Ada hal-hal yang bersifat alam semesta ini yang memberikan sebab akibat pada nasib seseorang itu. Maka gerakan pembaharuan di abad pertengahan dahulu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, misalnya Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani, kemudian di Indonesia ini misalnya gerakan Tajdid Muhammadiyah, kemudian gerakan-gerakan ulama-ulama membersihkan sifat-sifat tahayul di masyarakat ini membutuhkan waktu yang panjang. Dan bahkan sampai sekarang ini antara iman dan tahayul itu sepertinya di masyarakat masih beriringan. Orang mengkaitkan segala sesuatu perbuatannya dengan keyakinan tahayul, ya, dengan keyakinan khurafat, dan itu dikaitkannya dengan nilai-nilai Islam, kepada jimat, kepada peristiwa alam, kepada niat hajat. Orang punya bayi dikasih benang merah hitam di lengannya, lantas ditanya kenapa dikasih benang merah hitam untuk tangkal. Siapa yang ngasih? Guru ngaji dulu. Gitu. Dikasih apa, Bapak dan Ibu? Apa namanya? Kain hitam, ya. Dibacakan Quran, ada pula tulisannya di dalam itu tadi. Itu untuk apa? Tangkal setan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
dibuat cerita-cerita yang dahulu. Ikoko dahulu caronyo dipakai waktu nenek tahu dulu merantau, ikolah yang dipegang. Gitu. Waktunya merantau, ikolah yang dipegang. Banyak hutan, jalan kaki nyo masuk hutan, keluar hutan, nyebrang air, aman aja nyo galon. Selamat. Iko pegangannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika akal kita mencerna, agama menyebutkan menggunakan akal. Afala tatazakkarun, afala ta'qilun. Bahkan di dalam sejarah dakwah tauhid itu diceritakan bagaimana para nabi dan rasul itu mendahulukan akal. Contohnya Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu. Ketika semua orang yakin dengan sesembahan berhala yang ada di sekitar istana Namrud, Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk mendebat Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya, termasuk kaumnya. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mendebat Raja Namrud dan kaumnya? Diambilnya kapak, dihancurkannya seluruh berhala yang kecil dan sedang, ditinggalkannya satu berhala, dan kapak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dikalungkan ke leher berhala yang besar. Kata orang, waktu Nabi Ibrahim ditangkap, Ibrahimlah yang mengerjakan semua ini. Dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Kata Nabi Ibrahim, siapa bilang saya yang mengerjakan itu? Saya nggak ada bukti apa-apa. Bahkan sekarang bapak-bapak, saudara-saudara bisa lihat bahwa yang mengalungkan kapak, menghancurkan semua Tuhan-Tuhan bapak-bapak dan saudara yang ada itu pasti Tuhan yang besar ini. Mana buktinya? Tuh kapaknya dikalungkan. Gitu. Diajaknya orang berlogika, jika memang ini menjadi sesembahan, jika dia memberikan manfaat dan mudarat kepada orang yang menyembah, pastilah inilah yang mengerjakan. Orang tersebut menjawab, Bapak dan Ibu, seluruh orang sepakat menjawab, tidak mungkin Ibrahim. Dia tidak bisa bergerak. Pasti yang menghancurkan ini suatu makhluk yang bergerak. Lah kata Nabi Ibrahim, kalau memang dia tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada sekitarnya, kenapa itu yang disembah? Kenapa dia yang dituhankan? Tidak puas Bapak dan Ibu. Tidak puas, orang tetap mendebat. Kata Namrud, saya yang berkuasa. Kekuasaan saya wakilkan kepada sesembahan berupa patung tersebut, berupa berhala tersebut. Kalau engkau berkuasa, kata Nabi Ibrahim, Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang buktikan bahwa engkau bisa hidup dan mematikan. Licik juga Namrud. Diambilnya 2 tahanan. Satu dibiarkannya hidup, satu dibunuhnya. Nah, Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini bentuk kekuasaan saya. Satu saya hidupkan, hiduplah dia. Satu saya matikan, matilah dia. Tidak habis akal Nabi Ibrahim. Jadi katanya, menang sekali kau Namrud. Kini Tuhan menerbitkan matahari di timur, menenggelamkannya di barat. Nah, kini coba dibalik kalau memang kau Tuhannya. Terbitkan di barat, terbenamnya di timur. Marah Namrud. Karena dia didebat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sejarah seperti itu pun logika dan berpikirnya untuk menyampaikan agama ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Termasuk juga Rasulullah SAW menggunakan akal, menggunakan pemikirannya untuk membersihkan hal-hal yang bersifat kemusyrikan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu turun untuk menjaga jiwa, hizbun nafs, agar terjaga jiwa kita ini dari hal-hal yang mengotorinya. Islam melarang sebuah perbuatan itu sejak dari pangkalnya. Orang melakukan kejahatan, Bapak dan Ibu, misalnya pengkhianatan amanah. Bahkan sekarang
umum orang melakukan berkhianat terhadap amanah. Apa bentuknya berkhianat terhadap amanah itu Bapak dan Ibu? Jual beli jabatan. Iya, sekarang orang anggap umum, dianggap sebagai pembuka lahan. Kalau jabatan itu dapat, sama aja baru buka lahan. Kalau kita buka lahan harus berkorban supaya lahan dapat manfaat dari lahan tersebut, karena sudah kita dahului dari kita memberikan manfaat. Wajar dianggap oleh orang sekarang ini, kalau tidak macam itu mana pula bisa gitu loh. Zaman kalau sudah macam ini. Nah Bapak dan Ibu, hati-hati kita. Hati-hati kita kalau umpama sebuah ketidakjujuran dilakukan oleh banyak orang dan akhirnya orang menganggap itu sebuah kebenaran, tunggu saja nanti kehancuran. Sama dengan propaganda Nazi di Perang Dunia Kedua Bapak dan Ibu, atau orang komunis di Moskow membuat sebuah pernyataan terus sampaikan hal-hal yang salah itu berulang-ulang. Karena nanti hal yang salah itu disampaikan berulang-ulang, dia akan diterima orang menjadi kebenaran. Nah Bapak dan Ibu, hati-hati kita ini. Negeri kita ini kalau hal yang sudah salah, sudah berulang-ulang dikerjakan, dan itu menjadi kebenaran, mungkin kita selamat. Tapi sampai nanti pada titik nadirnya, titik puncaknya, ya kalau umpama sebuah kurva itu Bapak dan Ibu, puncak kurva itu kalau sudah sampai kepada puncak tidak bisa ditolerir lagi, dia akan turun saja. Jadi kalau umpama sudah perbuatan dosa itu sudah sampai kepada puncaknya, istidrajnya, tidak ada naik lagi itu Bapak dan Ibu. Apalagi yang terjadi setelah itu, turunnya, hancurnya lagi. Dan sejarah sudah banyak membuktikan puncak-puncak kekuasaan kezaliman itu tidak lain pada akhirnya nanti akan hancur. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hati-hati di zaman yang serba kabur sekarang ini tentang nilai kebenaran. Tetaplah kita istiqomah. Sekurang-kurangnya apa? Pada menjaga jiwa kita, menjaga jiwa kita agar tetap bersih. Hindari perbuatan curang, hindari perbuatan dusta, hindari perbuatan berkhianat. Karena kadang-kadang orang berbicara itu atas dasar kepentingan Bapak Ibu. Ada kepentingannya di situ, samar hukumnya sah itu. Ada kepentingannya di situ, haram hukumnya, itu masih kita perdebatkan lagi, ditanyakan dulu. Ada kepentingannya di situ, sesuatu yang tadinya ditolak diterimanya. Nah mari kita berlindung Bapak dan Ibu. Kita sesungguhnya lemah. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lemah terhadap nilai-nilai yang benar, tapi ditinggalkan oleh orang sekarang ini seolah-olah yang benar itu menjadi salah. Ada yang sekarang ini nilai-nilai yang salah, nilai-nilai yang haram, tapi karena banyak itu memiliki kepentingan sehingga dia seolah-olah menjadi benar. Termasuk budaya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hal-hal yang nilai budaya itu mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat, tinggalkan. Tidak enak. Itulah umumnya macam itu kayak orang gini. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Misalnya dalam perayaan-perayaan. Ya, dalam perayaan-perayaan. Banyak orang melihat perayaan-perayaan itu ada hal-hal yang dikompromikan. Padahal artinya menolak. Dikompromikan itu, kata yang orang tuanya, kau nak hajatan, yo. Kalau kau nak hajatan, kau pamit dulu. Pamit ke siapa? Pamit ke mata air yang di sudut kampung kita mana. Macam mana pamitnya? Siapkan panggang ayam, bunga, buah, duit 50.000, rokok. Lantas siapa yang bawanya? Aku yang bawanya. Kata yang tua itu tadi. Yo lagi kata yang tuan rumah. Yang penting apa? Hajatnya kau lancar. Sudah itu dah cukup itu aja. Kau kan buat tenda, kan undang orang banyak. Hari itu musim hujan, supaya tidak hujan di setiap sudut itu tuh dikasih syaratnya.
Apa syaratnya? Ada bawang, ada cabai. Yo, ada ditusuk di lidi, pasang di setiap sudutnya. Padahal itu kita apa hubungannya? Bertanya hati ini apa hubungannya dengan hal itu? Tapi karena ingin supaya lancar juga, iyalah diturut. Akhirnya diturut galau, dikasih syarat ke mata air itu tadi, dipasanglah tanda-tanda yang disebutkan tadi. Besoknya pas hajatan memang tidak hujan lah, tambah yakin lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal budaya inilah kita sering tercampur hal-hal yang dilarang oleh agama karena budaya yang menjadi satu hal yang terlanjur kita mengerjakan. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Islam diturunkan untuk menjaga hizbul mal. Ada hukum yang jelas terhadap harta. Nabi menegaskan agar umat Islam itu menjaga darah dan harta orang-orang yang beriman. Artinya tidak boleh harta dan darah orang yang beriman itu dirampas, karena itu merupakan kezaliman yang besar. Ada hukum yang tegas mengatur semuanya. Perpindahan harta itu diatur dengan cara muamalah. Jadi distribusi harta lewat perdagangan, lewat perjanjian, lewat apapun yang menjadi muamalah manusia diakui oleh Islam dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara yang haram. Ada perbuatan sekarang ini seolah-olah bisa dikerjakan orang banyak, tetapi itu sangat diharamkan oleh Allah. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Menggandakan uang, menggandakan harta. Saya punya uang, ibu-ibu, bapak mau minjam, ya, mau minjam, boleh minjam. Berapa nak minjam? Kata ibu 1 juta Pak. Oh boleh. Dalam 1 juta berapa lama? 6 bulan Pak. Baik, dalam 1 bulan aku tetapkan kelebihannya 2%. Jadi 1 juta, 2% itu 20.000 ya Ibu ya. 20.000. Jadi angsurannya 1 juta dibagi 6 atau dibagi 5 lah mudahnya. Dibagi 5, 200.000 tambah 2%. 220.000. Setuju? Setuju. Nah, gitu. Akhirnya terjadi perjanjian. Ibu-ibu yang minjam ke tadi gunakan duit itu tadi, kemudian mengansurnya setiap bulan 220.000. Nah, 20.000 yang sekarang orang anggap biasa, ya, itu sebagai sebuah akibat dari kita menggunakan harta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu riba. Lah, coba di bank sekarang itu riba. Lah, itu kan pemerintah mengaku itu riba. Lah, orang sepakat antara yang meminjam dengan yang memberikan pinjam itu riba. Gitu. Yang mencatat, yang ya semuanya itu riba. Dan hukum riba, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang paling keras. Ya, bagaimana hukumnya? Allah memaklumatkan perang kepada mereka. Ya Allah. Tapi sekarang umum kan Bapak dan Ibu? Ada pula orang berpendapat, kalau tidak berurusan dengan manusia itu buka usaha. Tidak usah ngomong macam-macam, boleh. Nah, macam itu kan, tidak berurusan dengan bank, tidak akan bisa kita buka usaha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau umpama secara konspirasinya, memang inilah jerat untuk menjatuhkan bangsa ini. Salah satunya itu adalah pintu riba. Hancur ekonomi kita karena kejahatan riba. Yang terakhir, yaitu hizbul al, yaitu menjaga kehormatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam ini untuk menjaga kehormatan. Di zaman jahiliyah, harkat manusia ini ditentukan oleh kekuatan dan harta. Jika orang itu memiliki tentara kuat dia, maka dia akan mulia. Jika dia tidak memiliki apa-apa, bisa jatuh dia di dalam statusnya itu menjadi barang. Apa maksudnya? Menjadi perbudakan.
Sehingga banyak waktu di zaman jahiliyah, Bapak dan Ibu, orang mempraktekkan menjatuhkan kehormatan manusia ini karena dia tidak memiliki dua hal, harta dan kekuatan. Orang yang memiliki itu, dia akan menjadi berkuasa terhadap orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, zaman tersebut apakah sudah putus di zaman jahiliyah? Bisa jadi nanti akan berulang di zaman kita ini. Waktu kapan? Kalau semua manusia sudah berpikir kehidupan ini ditentukan dengan benda saja. Ya, ada orang berprinsip, semua sesuatu ini berdasarkan nilai kekuasaan yang dia dapatkan. Tidak ada uang, tidak bisa semuanya. Ada fulus, semuanya jalan. Tidak ada fulus, bisa mampus. Gitu. Orang berprinsip semuanya dengan uang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika prinsip ini terus ditanamkan, menganggap semua kehidupan ini ditentukan dengan nilai lembaran uang, itulah jatuh kehormatan. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan 5 hal itu tadi, kita jadikan Islam ini sebagai sebuah ad-din kehidupan kita, sebuah pandangan kehidupan kita, dan kita bawa di setiap aspek kehidupan kita. Bukan saja ibadah, tapi semua aspek perilaku kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama, baik dalam keadaan ibadah maupun muamalah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.